Selamat datang di channel Muda Belajar Pemrograman. Nah, latihan kali ini kita akan latihan apa ya? Ya, latihan membuat struktur kontrol pemilihan bersarang atau istilahnya nested kayak gitu ya. Nested decision making. Ya. Seperti apa sih modelnya? Ya, teman-teman pokoknya saksikan aja, nanti akan saya uraikan konsepnya, kemudian kita buat kode programnya kayak gitu ya. Nah, nanti kita masih menggunakan if, else, if kayak gitu ya. Kita juga menggunakan yang switch, jadi kita combine kayak gitu. Baik, tidak usah terlalu lama, silahkan dibuka netbinnya dan pembahasan akan saya mulai sekarang juga. Oke, silakan buat kelas terlebih dahulu ya. Walaupun setelah ini saya akan menjelaskan konsepnya, tidak apa-apa. Misalkan latihan pemilihan nested, gitu ya. Ya, latihan pemilihan nested. Finish. Oke, jadi studi kasusnya adalah kita akan buat seperti ini. Jadi nanti kita akan buat ini ya, jadi kita akan pilih jenjang kuliah. Jenjang kuliah itu kan ada banyak ya, ada D3 atau dari D1 ya. D1 bisa juga enggak ya? Ya D3 ya biasanya ya, D3, S1, S2, S3 kayak gitu. Nah, di sini nanti pilih jenjang kuliah, ini ada 2 ya, pilih jenjang kuliah itu nanti 1 D3, kemudian yang kedua S1. Contoh misal kayak gini ya. Mungkin sama S3 juga kayak gitu. Ya apa-apa ya, S3 kayak gini. Kemudian dari jenjang kuliah yang ada ini nanti ada masing-masing program studi yang ada. Jadi dari jenjang itu ya, program studi. Nah, di sini ada yang 1.1 yang untuk D3 ya. Ada jurusan misalkan manajemen informatika. Kemudian masih di D3 yang kedua ada komputerisasi akuntansi. Kemudian untuk yang S1 misalkan ada teknik informatika. Kemudian yang S1 juga yang kedua ada sistem informasi. Kemudian untuk yang jenjang S3 hanya ada 1 misalkan ilmu komunikasi. Misalnya kayak gini ya. Misal. Nah, dari yang ada ini, nah, kita bisa bikin flowchart-nya terlebih dahulu supaya mempermudah kita. Jadi di sini ada 2 pilihan yang bersarang, itu maksudnya gimana sih? Oke deh, saya jelaskan di sini ya. Jadi di sini kurang lebihnya ini merupakan pilihan jenjang. Karena untuk bisa memilih yang bawah ini kayak sistem informasi atau komputerisasi harus milih jenjang dulu. Tanpa memilih jenjang tidak bisa memilih yang program studi. Jadi ini wajib dipilih dahulu baru program studi. Jadi ada urutannya kayak gitu. Nah, di sini ada 3 pilihan. Berarti bisa saya buat kayak gini ya. Jadi ada 3 pilihan. Oke. Nah, pilihan yang pertama ini ya, ini saya buat kayak gini aja. Ini untuk yang D3. Kemudian misalkan ini saya buat untuk S1. Kemudian ini saya buat untuk yang S3 ya. S3, S2 ketiga maksudnya ya. Ketiga ini saya buat S2. Nah, ini kalau yang model biasa kan mungkin langsung udah milih selesai tutup kayak gini ya. Masing-masing ke sini udah selesai kayak gitu, milih kayak gitu. Ini ya udah selesai ya. Nah, kalau ini enggak,
ada pilihan lagi untuk masing-masing jenjang ini. Nah, misalkan ini ya, untuk yang D3 itu ada dua ya, ada, saya singkat aja, MI, kemudian ada juga yang KA ya, saya singkat dan saya masukkan sini deh. Nah ini kemudian ada juga TI, ini sebenarnya bisa langsung sih. Ngapain saya itu ya, tidak apa-apa dah. Ada SI, kemudian ada juga ini untuk yang kok S1 sih ini, SI, Sistem Informasi, ini ada IK. Nah kayak gini ya, nah ini masuk kayak gini. Oke, ini ya anggap aja rapi ya, yang penting kelihatan. Nah ini maksud dari nested itu seperti ini ya. Jadi ketika mau ke MI harus lewat pilih jenjang, habis itu pilih yang D3 ini kayak gini ya, bersarang. Nanti bisa jadi nanti masing-masing program studi ini juga punya konsentrasi ya. Manajemen informatika misal konsentrasinya ada yang programmer, ada yang manajemen, ada yang apa misalnya kayak gitu. Atau sebenarnya sebelum ke program studi juga ada namanya fakultas. Wah itu lebih banyak lagi nantinya nestednya, bersarangnya itu banyak banget ya, cabang-cabangnya kayak gini itu banyak banget. Nah kita akan buat model yang seperti ini ya. Baru nanti setelah dipilih ya dari masing-masingnya ada ini, udah selesai kayak gini ya. Di struktur kontrol untuk pemilihan awal itu kan saya liatin untuk masing-masing itu ya, flowchart ya, flowchartan lah kayak gitu kan, simbolnya kayak gini-gini juga sih. Aduh, nah ini dulu harusnya. Jadi nanti ketika milih ini udah selesai gitu. Nah wes inilah pokoknya nih. Jadi kurang lebihnya kayak gini ya skemanya yang akan kita buat. Jadi sebisa mungkin nanti kalau sudah kompleks teman-teman semua buat flowchartnya terlebih dahulu. Ini flowchartannya simbolnya masih salah, cuman kita buat alurnya kayak gitu untuk melihat alurnya. Oke, nah apa yang perlu kita perhatikan untuk yang seperti ini? Jadi nanti ada beberapa variabel yang kita gunakan. Kita langsung saja di sini buat ya seperti biasa, nggak bakalan ketinggalan ini ya, yang namanya main method. Oke, tadi kan ada beberapa skema tadi kan ya, kita butuh beberapa variabel. Yang pertama adalah string jenjang di sini ya. Nih, jadi ini ya nanti pilihan input gitu ya, string jenjang. Jenjang, kemudian apa lagi? Ada prodi. Ini ya, ada jenjang sama ada prodi. Misalnya saya kosongin dulu. Nah, di sini saya bikin yang pertama menggunakan if kayak gini misal ya. Nah, misalkan if jenjang gini ya. Jenjangnya apa? Jenjangnya misalkan S1 kayak gini ya, if jenjang S1. Nah nih kalau pakai sama dengan, nih lihat teman-teman ya, nih variabel jenjang might not have been initialized comparing bla 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 bla, karena di sininya ini ya bisa enggak sih dibikin kayak gini nih. Nah nih kayak gini ya, jadi kenapa jadi error? Karena jenjang ini tidak kita inisialisasi ya, belum kita
kasih nilai sebenarnya. Nanti kalau sudah kasih nilai sih sebenarnya nggak muncul error ini ya di sini ya. Karena ini muncul karena nih ya, might not have been initialized. Jadi mungkin belum diinisialisasi. Nah mungkin gini aja deh, nggak apa-apa. Nah ini supaya aman ya. If jenjang S1, nah di sini masih ada ini sebenarnya ya, comparing string using sama dengan gitu ya, atau tidak sama dengan ya, kayak yang di tutorial sebelumnya ya. Misal di sini yang S1. Nah, S1 itu ada beberapa pilihan. Nah, kita tulis lagi if lagi di sini kayak gitu ya, prodinya. Nah, misalkan prodinya apa tadi? S1. Oh, D3 dulu aja ya, biar urut ya, D3. MI misalkan MI kayak gini ya. Nah, di sini kita butuh ini berarti ya, string untuk apa ya, menyimpan nanti yang akan untuk output ya. Ini untuk output string hasil pilihan ya, untuk nyimpen. Oke. Nah, di sini hasil pilihan misalkan gini, kita mau nyimpennya prodi saja atau jenjang saja. Kalau misalkan dua-duanya, berarti kita tulis dua-duanya. Misalkan gini aja ya, pilihan jenjang sama pilihan prodi. Gini. Oke. Pilihan jenjangnya saya tulis di sini, nggak perlu di dalam sini. Atau tak tulis sini dulu deh, nggak apa-apa. Biar nanti teman-teman semua bisa melihat perbedaannya. Pilihan jenjang, misalkan sarjana. Sarjana, diploma, astagfirullah. Diploma 3, kemudian pilihan apa? Prodi. Itu MI manajemen informatika. Nah, kayak gini ya. If prodi MI bla bla bla, ini. Nah, ini saya kasih else if prodi pakai ini ya, KA, berarti ini copy aja. Diploma 3 masih utuh, di sininya ganti komputerisasi akuntansi. Nah, ini ya, kayak gini ya. Kemudian kalau misalkan di sini nanti inputnya enggak MIKA apa, kasih else. Misalkan ini kayaknya terlalu itu ya. Nah, nih gini. Nah, misalkan ini ya, Anda belum pilih prodi atau prodi misal tidak tersedia gini ya. Misal contohnya gini. Nah, ini untuk D3. Kemudian untuk S1-nya ya. Else if jenjang misalkan apa ya? Berarti S1 ya. S1. Nah, ini ya modelnya enggak seperti ini ya, pilihan jenjangnya masuk semua kayak gini deh ya, tapi langsung tak tulis ini nih, pilihan jenjang sama dengan sarjana. Nah, baru saya tulis ini if-nya, if prodi sama dengan TI
maka pilihan prodinya itu teknik informatika. Nah, else if prodi SI, ini ya, pilihan prodinya itu berarti satunya sistem informasi. Kemudian else, nah pilihan prodi misalkan apa, tidak sama itu ya, prodi tidak tersedia. Nah selanjutnya else if jenjang astagfirullah emang lapar nih ya, S2. Nah berhubung di sini S2 misal hanya satu, nggak apa-apa dikasih if aja kayak gitu, nggak apa-apa walaupun satu ya, walaupun di sini nggak bercabang kayak gitu. Tapi misalkan untuk mempersingkat kode program, berhubung S2 cuman yang tersedia ini aja, ya udah bisa langsung sekalian di sini kayak gitu, nggak perlu ditambahkan if prodi, ini nggak masalah sih kayak gitu. Tapi nanti misalkan di sini prodinya kemungkinan nambah lagi, ya harus kasih if kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa deh, karena kita harus milih prodi, berarti prodinya harus ditulis juga. Ini dulu deh pilihan jenjang ya, supaya penulisannya lebih apa ya, lebih efisien. Berarti magister ya, magister. Kemudian if apa namanya, pilihan prodi ya, pilihan prodi, astagfirullah, pilihan prodi pilihannya ilmu komunikasi itu ya. Kemudian bener ding yang ini prodi ya, tuh kan lapar nih, gak apa-apa ya, demikian. Oke, yang ini ilmu komunikasi. Oke, nah kita sudah buat nih untuk nested if-nya nih ya, teman-teman semua bisa lihat. Nah, jadi di sini kan ada nih ya, if kayak gini nih. Ini merupakan blok if yang pertama untuk jenjang D3. Kemudian ini blok if kedua untuk jenjang S1. Kemudian ini untuk jenjang S2. Nah, mungkin kita bisa tambahkan lagi untuk yang kemungkinannya tidak milih D3, S1, S2, misalkan pilihan jenjang misalkan gini ya, jenjang tidak tersedia ya. Kemudian pilihan prodi tidak tersedia. Nah kayak gini ya untuk ini ya, else yang terakhir. Sebenarnya ini pun bisa dikasih sih ya, yang else saja kayak gini, copy aja sini. Oke, ini ya teman-teman semua ya. Ya lumayan panjang ya, ya memang seperti ini. Oke, ini if jenjang D3, ini jenjang S1, ini jenjang S2. Nah, di masing-masing jenjang teman-teman bisa lihat nih ada if lagi untuk prodi. Ini untuk prodi MI, ini untuk prodi KA, ini yang kalau misalkan si user inputnya nggak KA nggak MI, dikasih pilihan kayak gini. Ya, ini di dalamnya D3. Jadi kalau mau milih komputerisasi akuntansi harus milih di sininya D3 dan di sininya KA. Nggak mungkin S1 kayak gitu. Jadi ini nested ya. If di sini udah ada seleksi, di dalam ada seleksi lagi. Di luar sini suruh milih, belum selesai begitu aja, harus milih yang lainnya lagi kayak gitu. Ini namanya bersarang kayak gitu. Dan yang teman-teman perlu perhatikan adalah tabulasinya diperhatikan ya. Kayak gini tabulasi kayak gini, indentasi atau tabulasi. Ya, karena ini penting juga. Nah, ini sebenarnya masih ada beberapa nih ya.
Nih, bisa pakai ini equals ya, supaya tidak ada warning kayak gini nih ya. Comparing string using bla 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 convert to switch. Ya, bisa pakai ini nih. Ini kalau diklik equals, nah ini jadi kayak gini ya. Atau dibalik jenjang equals D3 kayak gitu. Ya, bisa. Tapi kita pakai yang ini terlebih dahulu. Ya, pakai yang ini dulu deh. Oke. Ya. Nah, setelah itu kita cetak ya setelah blok. Ini ya, ini tak tulis kayak gini aja ya. Blok ini ya, blok if bersarang. Ini ya. Ini yang ini berarti untuk D3, ini jenjang ya. Jenjang gitu aja dah biar cepet. Ini jenjang, berarti ini untuk yang prodi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini saya cetak pilihan jenjang ya, pilihan jenjang, kemudian yang pilihan prodi. Oke, kayak gini. Ini kalau kita run, ini ya. Di sini kalau kita run tidak tersedia semua ya, karena kosong. Ya, karena kosong inputannya. Nah, kalau misalkan jenjang di sini saya input nih D3 kayak gini ya. Saya run, diploma 3-nya ada, prodinya tidak tersedia karena di sini kosong. Ya. Misal prodinya saya pilih KA. Kayak gitu ya. Saya run, klik. Nah, pilihan jenjang diploma 3, pilihan prodinya komputerisasi akuntansi. Kenapa? Karena ini dilihat nih, divalidasi dulu jenjangnya apa. Kita tulisnya di sini D3, jenjang D3 kayak gini. Nah, setelah masuk, nah di sini dicek kembali yang ditulis di prodi sini apa inputannya. Yang pertama prodi sama dengan MI, kan false kan ya, enggak dieksekusi. Kemudian ini prodi sama dengan K, oh ya benar true. Nah, masuklah ke sini dan disimpan ke variabel ini untuk output. Ya, setelah disimpan, udah selesai, ini tidak dieksekusi. Else if yang jenjang pun tidak dieksekusi, ya karena sudah mengeksekusi blok yang dipilih ini, kayak gitu. Ya, baru dicetak di sini. Jadi ternyata gampang ya nested, yang nggak susah seperti yang dipikirkan. Waduh, kok bersarang piye iki kayak gitu ya, angel gitu mesti ya. Mudah kok kayak gini ya. Jadi kayak gini teman-teman, ini yang bersarang. Jadi sebisa mungkin teman-teman semua kalau yang masih pemula, masih belajar, dibuat ya kayak gini dulu, flow-nya dulu, alurnya dulu ya, supaya nggak ngambang ya, istilahnya nggak menerawang ke sana, berimajinasi sana sini kayak gitu ya. Jadi ditulis seperti ini terlebih dahulu supaya mempermudah nanti dalam penulisan kode program. Nah, ini tadi yang masih ada warningnya ya, ini bisa di ini ya, kasih ini pakai equals, sebenarnya bisa kayak gini tadi ya, kayak gini. Jadi variabelnya apa, jenjang kayak gini ya, kemudian dipilih equals kayak gini. Nah, di sininya apa, D3 misal kayak gini, ini bisa. Nah, memang biasanya untuk yang string pakai model equals ini, tapi masih ini ya, nih. Atau ini sebenarnya flip ganti, enggak masalah, tapi masih aja ya. Oh, kalau kayak gini disarankan pakai switch karena tidak pakai range ya, saklek nilainya. Kalau D3 ya D3, S1 ya S1, enggak range kayak nilai yang di tutorial sebelumnya itu kan nilai range-nya misalkan 60 sampai 69, maka ini. Nah, kalau ini kan switch ya, jadi pakainya switch. Tapi sekali lagi kalau untuk yang model string kayak gini lebih cocoknya sih pakainya
ini equals, atau satu lagi equals ignore case. Ignore case ini digunakan untuk mengabaikan case sensitif. Mau huruf besar kecil itu dianggap sama. Kayak yang kemarin lower case kayak gitu ya, berarti dikecilkan semua. Kalau ini mau besar kecil nggak masalah. Ignore case kayak gitu ya. Ini kalau ini dilihat nih. Ya nanti bisa dibahas dokumentasinya sih sebenarnya. Nah ini kalau kita convert jadi ini ya, tadi itu kan ada ini ya, convert to switch. Nah ini kalau diklik, nah dia otomatis jadi switch case, dalamnya ada proc-D kayak gini. Ini bisa juga di convert jadi case kayak gini ya. Lebih pusing ya pakai yang ini aja, if kayak gini nggak apa-apa. Ya sebenarnya sama aja ya, mau case jadi mau switch atau mau pakai if kayak gini juga nggak masalah. Nah kita tadi bisa mengcombine-nya seperti itu. Yang ini kita akan ganti ya switch, yang ini ya untuk yang jenjang. Ini akan jenjang jadinya kayak gini ya, jenjang. Dilihat nih masing-masing case jadinya case jenjang. Tapi kalau untuk proc-D tetap masih pakai if else itu ya. Nah ini bisa dikombin seperti ini ya, cukup simple ya, nggak susah ya. Nah nanti coba teman-teman buat lagi yang lebih nested lagi, lebih bersarang lagi seperti yang saya sampaikan di awal yang menjelaskan konsep ini. Misalkan nanti ada fakultas ya, kalau ini mungkin fakultas apa ya, ilmu komputer atau apa kayak gitu. Nanti ada fakultas lagi, misalkan fakultas untuk bahasa, ada lagi misalkan fakultas untuk pendidikan, ada lagi misalkan ilmu ekonomi dan lain sebagainya. Atau mau masing-masing proc-D ini nanti ada apa ya, itu apa tadi sampai lupa ini, emang waktunya disegani ini ya. Itu konsentrasi ya, saya nggak konsentrasi kan ya, konsentrasi dari masing-masing program studi. Jadi kayak gitu. Baik, kayak gitu ya teman-teman semua. Ini contoh untuk yang nested ya, bersarang untuk pilihan. Misalkan teman-teman semua belum paham atau butuh penjelasan lebih lanjut dan ada yang mau ditanyakan, silakan bisa memberikan komentar di kolom yang tersedia di bawah video ini. Baik, seperti itu ya. Saya kira cukup. Nantikan pembahasan berikutnya. Bye-bye.